Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos, salam toleransi, salam saling menghormati. Jadi begini Lur, yang harus kita pahami adalah fungsi dan cara kerja relay dan sekring yang ada di sini ya. Relay di sini ya, pada motor Beat Street atau Beat yang SP ya. Jadi cara kerjanya adalah ada beberapa yang harus kita ketahui, yang harus kita tahu ya, bahwasanya di jalur-jalur yang ini terdiri dari dua bagian jalur. Maksudnya adalah begini. Jadi arus yang ini di saat kontak off, ini ya, di saat kontak off ini masih apa ya, masih kontak off ya. Jadi di saat kontak off itu di sini ini harus standby bro. Jadi kabel yang merah besar yang ini ya, yang ini ya, ini harus standby masuk ke sini, yang dilewati melalui sikring ya, lewat melalui sikring. Jadi 12 volt ini adalah standby. Ya, kemudian mengarah ke sini, ini dari sini ke sini harus standby 12 volt. Ini harus ada arus 12 volt yang ini warna ini. Kemudian yang ini juga ada arus 12 volt. Kemudian yang di sini ini yang 25 ampere yang di sini ya. Ini kan ada 3 jalur ya, di sini ada 5 ampere, yang ini 5 ampere. Kemudian yang satunya lagi di sini ini yang plat ini ya. Yang plat 1 ini dia 25 ampere. Jadi kalau nggak ada yang 25 ampere dipasang turun aja 20 ampere atau 15 ampere juga nggak apa-apa kalau darurat ya. Yang penting jangan melebihi dari 25 ampere. Kemudian begitu juga yang ini, kalau nggak ada 5 ampere ya turunkan aja lah yang 3 atau 4 ya. Jangan dipasang yang 10 ya, yang di sini ya. Jadi di sini ini harus standby kontak off, di sini harus standby arus 12 volt, di sini harus standby 12 volt. Kemudian yang di 25 ampernya ini harus standby 12 volt. Kemudian untuk yang relay kaki 4-nya yang di sini ya, yang di ini nih, yang ini harus kosong ya, harus kosong, nggak ada 12 volt. Kemudian yang sekring yang sini ya, 1 2 3, di sini ada 10 ampere, ini 10 ampere, ini 10 ampere ya. Yang di deretan sini ya, deretan sini itu kosong bro. Di saat kontak off di sini kosong, 0, ini 0, ini 0, nggak ada arus ya saat kontak off ya. Kemudian cara kerjanya relay ini setelah kontak on, kalau kontak off ini di sini nggak ada arus 12 volt, kosong, ini kosong juga. Ini setelah dialiri arus 12 volt, maka yang ini bro, yang ini ya, yang plat ini ya, plat ini sama plat ini aktif, dihubungkan oleh relay kaki 4. Ngerti maksudnya ya? Di sini ada relay kaki 4-nya. Nah, di sini. Jadi relay kaki 4 ini setelah kabel yang ini ya, ini setelah dimasukin arus hanya 0, sekian detik itu ada arus 12 volt. Tapi setelah di sini dialiri arus kemudian aktif ya, kontak off dia aktif, ini nyambung sama ini, nyambung sama ini 12 voltnya hilang, putus ya. Tapi ini menjadi aktif kembali, yang ini menjadi aktif setelah kontak on. Ngerti maksudnya ya bro ya. Kemudian setelah relay kaki 4 aktif, ini dibagi arusnya masuk ke bagian relay starter di sini. Ini relay kaki 5 yang ini relay starter dan ini relay utama. Jadi baterai, yang kabel dari baterai ini wajib 12 volt ya, yang ini ya. Kemudian yang kabel merah strip hitam ini aktif ya setelah kontak on, arus 12 volt. Kalau di saat kontak off
ini masih aktif 12 volt, yang ini belum aktif di saat kontak off, dan ini juga belum aktif, ini belum aktif. Nanti maksudnya ya bro ya. Jadi intinya begini, di sini ini harus aktif 12 volt. Mana lubangnya ini kok nggak ketok ini. Nah di sini ya, ini ya. Di saat kontak on, ini ngapain ini kok susah. Di saat kontak on, off, di saat kontak off harus aktif 12 volt. Harus ada arus 12 volt. Nah itu ya. Kemudian yang di sini ini juga harus aktif 12 volt. Nah 12 volt. Kemudian yang 5 ampere yang di sini juga harus aktif 5 harus aktif 12 volt ya. Ini 5 ampere, kemudian yang ini 5 ampere. Kemudian yang satunya lagi yang di sini yang 25 ini juga harus aktif 12 volt. Di saat kontak off ya. Di saat kontak off ini aktif. Tapi yang di sini ini di saat kontak off, di sini belum nyambung bro. Ini ya di sini ya. Di sini nggak nyambung ya. Nggak aktif ya di 10 ampernya, dan yang 10 ampere sini juga nggak aktif ya. Tapi di sini juga belum aktif ya. Yang di relay kaki 4 ini juga belum aktif ya. Belum ada arus ya. Kemudian kabel yang 1 2 3 4, pokoknya yang deretan sini ya bro ya, yang deretan sini. Ini deretan ini sampai relay kaki 5 ini belum aktif di saat kontak on. Di saat kontak off ya, di saat kontak off ini belum aktif, nggak ada arus. Jadi kapan dia aktif? Ini kabel ini sama kabel yang kuning ini sama yang kabel ini hitam, merah ya, merah jeleret hitam. Ini merah jeleret hitam ya, merah jeleret hitam. Ini akan aktif 12 volt ketika relaynya ini diaktifkan pada kontak on. Nanti maksudnya ya bro ya. Ini kita masukin di sini. Ini ya, ini. Ini belum aktif ya, ini belum aktif ya. Ini karena kontak off. Ini kabelnya dibagi ke sini. Relay dari kabel dari relay kabel 4 ini dibagi masuk ke relay kaki 5. Relay starter ya. Ini belum aktif ya. Ini kan belum on ya. Jadi kita coba on kan. Ini kita on kan ya. Nah, setelah di on kan kabel hitam kaki 4 relaynya ini baru aktif. Di saat kontak off dia putus. Tuh, seperti itu ya bro ya. Tidak ada arus. Begitu juga yang di kabel kuningnya sini. Di kabel kuningnya sini, kabel kuning sini. Ini juga belum aktif ketika kontak off. Kalau di on kan ya aktif ya, 12 volt harus ada. Nah, seperti itu ya. Harus aktif. Jadi intinya adalah untuk sekring utamanya itu adalah yang 5 ampere ini. 5 ampere ini sama 25 ampere. Ini harus ada arus. 1 2 3 ya. 5 ampere, 5 ampere, kemudian 25 ampere. Di saat kontak off dia harus standby 12 volt. Kalau nggak ada maka motor itu nggak mau di starter dan lampu-lampu semua mati ya. Tapi ketika diengkol dia masih bisa hidup. Tapi diengkol ya bro ya. Kemudian yang ini yang 10 ampere ini, 10 ampere ini, 10 ampere ini, pokoknya yang deretan ini ya bro ya, deretan ini. Gampangnya di sinilah. Gampangnya yang di sini. Yang deretan ini akan aktif. Ini akan aktif. Ini deretan ini akan aktif setelah relay ini keadaan kontak on. Ketika kontak off maka deretan ini sama ini akan putus, nggak ada arus yang masuk. Tapi kalau yang ini sebenarnya ini aja sih, yang 25 5 ampere sama 5 ini. Intinya di sini harus ada arus 12 volt
dari sini ke sini ya, dari sini ke sini itu harus ada arus 12 volt di saat kontak off ataupun di saat kontak on. Jadi relay ini akan aktif ketika di kontak on, kemudian arusnya dibagi masuk ke sini ke relay kaki 5. Jadi kalau relay kaki 4-nya ini mati, maka lampu-lampu semua, starter semua akan mati ya, nggak hidup. Karena ini relay kaki 4 ini adalah penghantar arus, dia dibagi ke relay ke sini juga ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ini harus aktif setelah kontak on, dan deretan yang ini kontak off dia sudah aktif, udah teraliri oleh arus. Ngerti maksudnya ya bro ya, kita masih sama-sama belajar. Kemudian kontak yang di sini, kontak ini ya, kontak ini mana kabelnya ini? Nah, ini kontak merah strip hitam ini nggak akan ada arus kalau sikring yang ini putus. Kabel merah garis hitam ini kalau putus atau di sini terjadi karat, maka kontak yang di sini hitam garis mana nih? Hitam garis merah ini, merah garis hitam ini itu tidak ada arus. Kalau relay kalau sikring yang 5 ampere ini terputus atau kabelnya ini putus. Karena kabel yang ini, kabel merah garis hitam ini, dia diambil dari jalur ECU sini bro, dari jalur ECU sini, dari sini ya. Jadi kabel merah itu yang 5 ampere merah strip putih itu masuk ke ECU sini. Kemudian yang hitam garis yang merah garis hitam arah menuju kontak itu dikeluarkan dari ECU sini bro, dari ECU ya, dari ECU menuju kontak sini. Jadi kabel kontak yang di sini arus 12 voltnya itu proses pengambilannya bukan dari sini ya, bukan dari sini, bukan dari sikring sini ya, tapi proses ngambilnya itu dari ECU sini ya, dari ECU sini ya, dari ECU sini ya. Jadi kalau misalnya di sini yang 5 ampernya ini putus sikringnya, atau terjadi kabel yang ini putus, maka kontaknya akan mati. Tapi dengkol dia masih bisa hidup. Seperti maksudnya ya bro ya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman semua ini harus dipahami betul, karena ini sikringnya memang sangat ruwet ya, terdiri dari beberapa persatuan ya, ada persatuan relay ini, ada relay ini, ada sikringnya, ada banyak ini. Jadi ini jalurnya memang harus dipahami yang ini. Jadi intinya ini kabel 5 ampere kemudian 25 ampere itu kontak off, dia harus standby 12 volt. Dan ketika relay kaki 5 di kontak on, di sini ada arus, diisi arus berapa detik ya, 0, sekian detik. Kemudian yang plat yang ini dengan plat yang satunya sini, yang relay kaki 5 ini sama relay kaki 4 ini sama ini mengaktifkan ini, kabel ini mengaktifkan yang ini. Oke ya lur ya. Jadi seperti itu buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya memang kita harus tahu jalurnya dulu ya, walaupun agak sedikit rumit ya, tapi kalau disimak ini akan lebih bermanfaat. Oke ya lur ya, terima kasih. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan bermanfaat. Salam jos dan terima kasih. Yang penting kita punya ini bro, kita punya ini, insya Allah gampang.